Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنتي إلى يوم القيامة. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam teriring serta tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali fi madati durusil lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, di dalam pelajaran bahasa Arab. Kita menyebutnya durusul lughah li ghairi natiqina biha, yaitu di luar dari orang Arab. Pelajaran ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mau belajar bahasa Arab dari luar Arab. Maka dari itulah sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk mempelajari lughatul Arabiyyah, karena lughah al-Arabiyyah digunakan oleh kitab suci terakhir bagi umat akhir zaman, yaitu Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bahasa Arab digunakan oleh Nabi kita yang dilahirkan di kota Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menjadi kewajiban kita mempelajari bahasa Al-Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Wala ta'jaz. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris. Bagi yang sudah pernah mendengar, ini menjadi bahan renungan. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat adalah bahasa Arab ya.
dari kata nafa'a yanfa'u, nafi'u. Ya, manfaat adalah dari bahasa Arab. Ya, kata bermanfaat itu dari bahasa Arab, dari kata nafa'a yanfa'u. Ya. Maka bersemangatlah atas apa yang menjadikan kita bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah. Ketika kita sudah mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia maupun di akhirat, di antaranya adalah mempelajari ilmu alat, ilmu penunjang untuk memahami agama kita. Bukan ilmu yang digunakan untuk bisa berbicara saja dengan orang Arab. Bukan. Tapi ilmu yang bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahaman para salafuna salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, wala ta'jaz. Jangan putus asa. Bagi yang belum paham, jangan mundur, jangan pesimis, jangan minder. Sudah mengatakan nggak bisa, tidak mau belajar. Wala ta'jaz, jangan putus asa. Karena keputusasaan itu datangnya dari iblis la'natullah alaihi, agar kita dijauhkan dari kebaikan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan durusul gha ad-dars tsalits pada pelajaran yang ketiga. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ya ummahat? Ya. Halaman 15. Halaman 15 bagian berapa ya ummahat? 16. 16. 16 PR Ustaz. 16 kemarin PR. PR ya. Ya. Nah, sudah dikerjakan semua ummahat? Sudah. Sudah ya. Yang belum disetorkan segera. Ya. Bagi yang belum dikoreksi mohon di chat kembali ya. Karena mungkin lupa atau terlewat. Baik, kita mulai pada bagian 4. Bagian 4 insya Allah sudah dikerjakan. Perlu kita bahas ya ummahat? Tidak perlu mungkin ya. Kita langsung masuk ke bagian kotak ya. Ummahat bisa lihat al-kalimatul jadidah. Ya. Ada kata al-qamaru. Apa artinya al-qamaru ya ummahat? Bulan. Bulan ini. Ya, kita nyalakan ya mic-nya meskipun ada feedback nggak apa-apa, biar aktif semuanya. Ya. Nadhifun, ma makna nadhifun? Nazik pun bersih ya. Bersih, mumtaz. Kabirun, Besar. Besar. khafifun, Ringan. ringan. Ringan, bukan kurus. Kalau kurus apa? Ada yang tahu ummahat? Kita sudah pernah catat kalau tidak salah ya. Belum. Bahasa Arab kurus. Hah? Belum. Ya, ini bukan untuk mengejek ya ummahat, tapi ini faktanya saja gitu ya. Ada orang, anak kita mungkin jarang makan, badannya kurus, kita bilang nahif, nahifun. Ya. Kalau gemuk, gendut, apa bahasa Arabnya? Masih ingat?
Sudah juga sepertinya. Belum. Saminun. Sudah. Ya. Catat ya Ummahat, saminun. Ya, ada namanya minyak samin gitu ya. Samin. Baik. Berikutnya jadidun. Ma makna jadidun? Baru. Baru. Mumtaz. Harun. Panas. Nah, ya jami'an ya Ummahat sama-sama. Maftuhun. Terbuka. Terbuka. Jamilun. Indah. Ya atau bagus ya. Qadimun. Lama. Lama. Sahih. Baridun. Dingin. Dingin. Maksurun. Patah. Patah atau rusak. Nah, patah atau rusak. Waqifun. Berdiri. Berdiri. Wasihun. Bersih. Kotor. Lawannya. Saghirun. Kecil. Kecil. Saqilun. Berat. Berat. Jalisun. Duduk. Ya, ini semua adalah mufradat kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Pertanyaannya, apakah sudah dipraktekkan dari sekian banyak kosakata ini, Ummahat? Ya, terlalu jujur kayaknya ya. Belum. Kalau bisa dipraktekkan, Ummahat, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Insya Allah bisa, Ummahat. Insya Allah. Insya Allah. Agar ilmu kita nafi', bermanfaat. Ya. Nah, lalu di bagian bawah kita melihat ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, kita belajar huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ada yang sudah pernah belajar huruf qamariyah syamsiyah, Ummahat? Suara langsung pun tetap terbaca bila bertemu dengan huruf-huruf alif, ba, mim, win. Oh, banyak ya. Banyak sekali. Iya, jadi simpelnya begini Ummahat. Ada huruf qamariyah, ya namanya al-qamariyah. Ya, saya coba matikan dulu suaranya. Ya, al-qamariyah ada yang namanya asyamsiyah. Syamsiyah, ya. Qamariyah dan syamsiyah. Ciri-cirinya sangat jelas ya. Al-qamariyah saja alnya dibaca nih ya. Al-qamariyatu. Asyamsiyah lamnya tidak dibaca karena setelah lam kemasukan tasydid. Al-qamariyah aslinya adalah qamarun. Asyamsiyah aslinya adalah syamsun. Lihat harokatnya. Nah, kalau ini harokatnya sama ya dengan yang atas. Al-qamariyah. Ya. Qamarun, qamariyah. Ko sama, mim sama, ro-nya sama. Harokat. Ya. Bedanya ro-nya harokatnya beda. Ya. Nah, kalau syamsiyah, huruf shin pertama, dia menjadi tasydid. Ciri-ciri huruf syamsiyah adalah ketika dia tidak beralif lam, maka huruf depannya tidak bertasydid. Ketika
kemasukan alif lam, maka huruf depannya menjadi tasydid. Ya. Kalau kita belajar hafalan, apa saja huruf qamariyah kita hafalkan. Nah, itu pelajaran anak TK, anak SD mana. Nah, karena ummahat sudah fokus untuk mengurusi anak, suami, ya. Mungkin ada pembantu, ya. Maka tidak perlu dihafal, mengikuti cara bacanya saja. Contoh, misalkan kata najmun. Nah, najmun. Apa artinya najmun? Bintang. Bintang. Ya. Ketika kemasukan alif lam, maka dibacanya apa ummahat? Al-najmu apa an-najmu? An-Najm. 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 Ya. An-najm akan otomatis mengikuti huruf qamariyah atau huruf syamsiyah. Dengan syarat apa? Dengan syarat ummahat terbiasa dengan kosakata yang pernah didengar di dalam Al-Qur'an. Contoh di dalam buku, ya, dikun. Dikun menjadi apa kalau ditambahkan alif lam? Adikun. Al-dikun. Al-diku atau ad-diku? Adik. Menjadi ad-diku. Ada tasydid. Ad-diku. Lihat di buku juga ada ya. Rojulun ditambahkan alif lam menjadi apa? Ar-rajulu. Kalau dibacanya qamariyah nggak bisa, susah. Al-rajulu, wah, ini kurang tepat. Ya. Tolibun ditambahkan alif lam menjadi apa? Bacanya? At-talibu. At-talibu, panjang koknya. At-talibu. Ya. Nah, ini sekarang tebak-tebakan ya ummahat sedikit biar tidak pusing. Kalau ummahat lihat di dalam Al-Qur'an ada berapa surat ummahat? 114. Hah? 114 surat. 114 surat, ya. Dari diawali dengan surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat An-nas. An-Nas. Al-Fatihah itu huruf qamariyah syamsiyah. Al-Fatihah. Qamariyah. Qamariyah. Al-nya dibaca ciri-cirinya. Ya. Al-Fatihah. Susah kalau dibaca Al-Fatihah, nggak bisa. Karena kita sudah terbiasa membaca Al-Fatihah. An-Nas, qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Iya, nggak mungkin kita bacanya Al-Nas ya, karena kita udah biasa kan membaca An-Nas. Semua ummahat sudah hafal surat An-Nas. Demikian kan? Iya. Nah, cuman ada satu surat tentang gempa namanya. Awalannya Iza Zulzilatil. Nah, itu surat apa namanya tuh? Al-Jazalah. Pertanyaannya, dia qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Iya, terkecoh ternyata nih. Oh. Kita tulis ya. Gimana cara bacanya? Al-zalzalah atau az-zalzalah? Zalzalah. Ya. Baru tebakan pertama tuh. Apa itu? Huruf qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Iya, az-zalzalah. Ya. Saya nggak percaya sama Ustadz. Ya boleh lihat di mushaf, boleh. Boleh dilihat di dalam mushaf Al-Quran ummahat ya. Mudah-mudahan insya Allah ummahat punya mushaf masing-masing kan. Coba dibuka
Ya, bukan cuma terjemahannya saja. Itu dibacanya al-zalzalah atau az-zalzalah. Ya, bukan terjemahannya ya. Terjemahannya tuh kadang mengecoh. Ya. Sudah dilihat dalam Al-Qur'an? Ya. Az-zalzalah. Ya. Nah, berikutnya tebakan kedua ya. Jangan sampai terkecoh. Ini contoh saja biar tidak pusing. Kita pernah mendengar ada imam besar di Masjidil Haram. Bacaannya merdu. Namanya Syekh Abdul Rahman atau Abdurrahman As-Sudais. Jadi bacanya gimana? Abdul Rahman atau Abdurrahman? Abdurrahman. Abdul Rahman atau Abdurrahman? Yang pertama atau yang kedua? Abdul Rahman atau Abdurrahman? Yang kedua. Kedua. Yang kedua, sahih ya. Dan dalilnya ada di dalam surah Ar-Rahman, kan pakai alif lam, lalu ada ra-nya bertasydid ya. Ada lagi, ada Ustadz kondang di Indonesia ya, namanya Abdul Somad atau Abdus Somad. Abdus Somad. Ya. Yang pertama apa yang kedua? Abdul Somad atau Abdus Somad? Yang kedua, Abdul Somad. Yang kedua yang betul. Tapi kenapa tulisan-tulisan pamfletnya Abdul Somad? Nah, kurang tepat. Abdul Rahman itu pengucapan orang Indonesia ya. Ternyata salah, huruf Komariah, huruf Syamsiahnya salah seperti itu. Ya, paham tunna insyaallah. Kalau kayak gitu Ustaz mempengaruhi arti nggak? Tidak mempengaruhi arti, tapi dapat merusak ilmu huruf Komariah dan Syamsiah. Ustaz, tapi tetap Ustaz yang namanya apa huruf-huruf asal siang Komariahnya mesti hafal juga Ustaz. Soalnya kan kalau masuk ke betul. Betul. Ya, kalau untuk lebih aman ya dihafalkan. Nah, makanya sudah ada di halaman 19 nanti nih. Ya. Total ada 14 huruf Komariah dan 14 huruf Syamsiah. Ya, kalau mau lebih mudah ya dihafalkan. Ya. Seperti itu. Baik, kita latihan Ummahat ya. Tetap nyalakan mic-nya, kita baca sama-sama ya Ummahat ayat halaman 17. Ya. Rakam wahid. Ya. Ummahat baca sama-sama ya, nomor 1. Wahid isnan salasa. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mumtaz. Artinya apa Ummahat? Bintang ini jauh. Bintang ini jauh. Sahih. Ya, lihat An-Najm. Ya kan? Ada dalam surah An-Najm dan nunnya bertasydid. Padahal kalau dihilangkan alif lamnya, nunnya nggak jadi tasydid kan? Najmun saja. Seperti itu disebut dengan huruf syamsiyah. Ya. Rakam isnan dibaca sama-sama nomor 2. Wahid isnan salasa. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Panjang wa-nya ya. Artinya apa Ummahat? Laki-laki itu berdiri. Berdiri. Ya, laki-laki dewasa berdiri. Dan ini susunan apa namanya nih? Depannya alif lam, belakangnya tidak pakai alif lam. Namanya susunan apa?
Gimana tuh? Ya. Namanya susunan apa ini? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Ya, an-najmu ba'idun. Nah, susunan apa namanya? Masih ingat Ummahat? Jenis susunannya. Ism ma'rifah. Oh, kan? Itu bukan susunan. Itu namanya jenis kosakatanya nih isim ma'rifah. Nah, an-najmu ba'idun. Ini susunan apa nih? Kalimat apa namanya? Kalimat pemberitahuan. Atau kita sebutnya kalimat apa? Ini namanya mubtada. Ini namanya khobar. Jangan sampai lupa Ummahat. Ya. Jadi kalau ditanya jenis kosakatanya apa? Baru isim ma'rifah. Yang pakai alif lam, isim nakiro yang tidak pakai alif lam. Tapi kalau ditanya ini susunan kalimat apa? Berarti ini susunan kalimat apa Ummahat? Pemberitahuan atau kalimat mubtada khobar. Iya, dari nomor 1 sampai nomor 11 coba lihat Ummahat. Kosakata yang pertama pakai alif lam, kosakata yang kedua tidak pakai alif lam. Itu ciri-ciri mubtada khobar. Jangan sampai lupa. Ya, pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan nomor 3 dibaca sama-sama ya. Wahid itsnan tsalasa. Sukaru Sukarun hulwun. As-sukkaru hulwun. Hulwun. Ya, apa artinya as-sukkaru hulwun? Gula ini manis. Gula ini manis. Sahih. Hulwun ini kata baru nih, mohon dicatat Ummahat. Ya, hulwun. Ya, artinya manis. Rakam arba'ah. Dibaca sama-sama ya. Wahid itsnan tsalasa. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Artinya apa Ummahat? Penuntut ilmu. Marid itu kata baru ya, artinya sakit. Ya, dalam kondisi sakit. Nah, ini sepertinya feedbacknya ada pada Ibu Reni ya. Mungkin Ibu Reni bisa menggunakan headset saat ini. Ibu Reni ya, Ibu Prastuti. Ya, Hadir? Ya. Saat ini menggunakan headset atau enggak pakai headset. Oh, nggak pakai headset ya. Jadi ada feedback nih. Mungkin Ibu Reni bisa menggunakan headset ya, biar tidak feedback. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih jelas ya. Nanti terima kasih Ibu Reni. Mudah-mudahan bisa dimudahkan ya. Baik, berikutnya pada nomor 5 ya. Dengar kita tadi nomor 4. Nomor 4 kurang dengar ya. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Maridun, afwan. Maridun artinya pelajar sakit. Marid sakit. Ya. Berikutnya rakam khamsah. Wahid itsnan tsalasa. Adikun jamilun. Kalau sudah menggunakan alif lam tidak boleh bertanwin, dibacanya adikun. Salah itu. Ya, maka yang sahih adiku jamilun. Mumtaz. Artinya apa Ummahat? Ayam ini bagus ya. Ayam jantan ya. Betina ya. Ayam jantan. Oh, ayam jantan. Ayam jago. Jamil, bagus ya, indah.
Karena yang biasa indahnya ayam itu di ayam jago ya, ayam jantan bukan ayam betina. Ya. Nah, berikutnya rakam sita wahid isnan salasa. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadi Jadidun. mumtaz. Apa artinya ad-daftaru jadidun? Jadidunnya baru, daftarnya belum nemu. Ad-daftar itu artinya adalah buku tulis atau buku catatan. Ya. Kenapa disebut daftar isi? Ya, daftar isi karena daftar. Kenapa buku tulis itu disebut daftar? Karena dia bergaris seperti daftar isi, daftar menu gitu ya. Disebut dengan buku tulis. Ya, disebut dengan daftarun. Maaf. Ya. Jadi buku tulis baru. Jadi kalau ditanya aina daftar, di mana buku tulis? Buku catatan. Jadi ummahat kalau belajar siapkan kitab dan daftar. Ya. Kitab buku paketnya, daftar buku tulisnya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya rakam sab'ah wahid isnan salasa. At-tajiru ghaniyun. Masya Allah. At-tajiru ghaniyun. Apa artinya ummahat? Pengusaha Pedagang. itu kaya. Pedagang itu kaya. Iya, ya mau namanya pengusaha, pedagang, wirausaha, bisnismen sama ya. Tajir juga. Ya, Tajir. ghaniyun artinya kaya ya. Jadi tajir itu bukan kaya ya, tapi yang kaya bahasa Arabnya adalah goni. Ghaniyun. Nah, ghaniyun. Ya, at-tajir ghaniyun. Ya, at-tajiru ghaniyun. Pedagang, pengusaha, kaya. Ya, seperti itu. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Allah. Berikutnya rakam 8 wahid isnan salasa. Ad-dukanu maftuhun. Maftuhun, masya Allah. Ad-dukanu maftuhun. Artinya apa ummahat? Maftuhun terbuka. Ya, Toko maftuhun buka. terbuka, betul. Ya. Ad-dukan artinya toko. Sudah kita bahas belum jenis-jenis toko? Sudah kayaknya ya. Belum. Belum. Belum, Belum Ustaz. ya? Oh, baik. Ya, mohon maaf ummahat. Ya. Nah, ada yang namanya sukun, kumpulan toko. Namanya apa tuh dalam bahasa Indonesia? Kumpulan toko. Ruko. Pasar. Pasar. Kalau ruko mah satu Rumah ya. toko. Cuma satu. Ya. Nah, sukun artinya adalah pasar, supermarket, bukan supermarket ya, apa namanya? Mall. Ya, itu juga suk juga tuh. Ya, pasar modern suk juga. Kalau toko tadi ya namanya dukan. Dukanun namanya toko. Kalau warung kelontong yang biasa identik dengan orang Madura ya, namanya bakolatun. Ya, bakolatun. Nah, kalau dalam bahasa Jawa bakulan ya. Begitu ummahat ya. Ada di sini orang Jawa? Saya Jawa. Siapa? Ibu Aini ya? Ibu siapa yang dari Jawa? Mida. Oh, Ibu Sumida. Jawa mana Ibu Sumida? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bakulan apa arti Ibu Sumida? Jualan. Jualan ya. Nah, ya, hampir mirip ya. Nah, bakalah itu artinya adalah warung kelontong atau pedagang kaki lima, bakalah. Ya. Bakalatun. Naam. Ya, fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah.
Insyaallah. Berikutnya rakam tis'ah. Wahid, itsnan, thalatha. Al-waladun Al-waladu fakirun. fakirun. Al-waladu faqirun. Mumtaz. Artinya apa al-waladu faqir? Anak laki-laki miskin. Hah? Miskin bahasa Arab, Umahat. Beda fakir dengan miskin. Fakir. Miskinun. Miskinun. Jadi kalau fakir apa? Ada yang tahu? Kan kalau dalam bahasa Indonesia fakir miskin gitu ya. Fakir dulu baru miskin. Tidak punya. Nah, kalau fakir ya, dia tidak memiliki, dia tidak mempunyai apa-apa. Ya, tidak punya pekerjaan. Itu fakir tuh, pengangguran. Pengangguran, lalu nggak punya apa-apa, buat pemasukan nggak ada, buat makan susah, namanya fakir, minta-minta. Ya, akhirnya minta-minta, ya, atau nggak jelas kerjaannya. Nah, kalau miskin itu masih punya kerjaan, yang masuk dan yang keluar lebih banyak yang keluar, ya. Nah, jadi buat makan susah karena makan sehari mungkin hanya sekali, tapi masih punya kerjaan, ya, mungutin apa namanya plastik, ya, botol plastik sehari hanya dapat 20.000, buat makan susah, buat kehidupan hari-hari, maka itu adalah orang fakir apa orang miskin? Miskin. Orang miskin, ya, orang miskin. Kalau nggak bisa apa-apa, ya hanya minta-minta, namanya fakir. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah, masyaallah. Baik. Rakam 10. Wahid, itsnan, thalatha. At-tufahu hadidun. At-tufahu ladhidun. Mumtaz. Artinya apa, Ummahat? Apel ini enak. Nah, lezat, ya, enak. Lezat, enak, ya. Ladhid, ya, ladhid. Itu Lezat. juga bahasa Arab, ya, lezat. Nah, at-tufah artinya apel, ya. Kenapa di sini disebutkan baru nama buah apel aja, yang lain tidak? Karena apel ini adalah kesukaannya orang Arab, ya. Ya, mereka kalau sarapan dengan apel saja sudah cukup. Dan yang paling murah apel, pisang, ya. Nanti ada juga pisang, ya, seperti itu. Baik, rakam akhir ahada asyar. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, thalatha. At-talibu tawilun. Mudarrisu Fakirun. Qasirun. Mumtaz. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Apa artinya, Ummahat? Tayyibun. Dokter. At-tabib. Ini pelajaran pertama ini. Dokter ya. Tapi dokter. Dokternya tinggi. Tabib, dokter. Dokter. Nah, Dokternya tawil kata baru tinggi. nih. Tinggi, tawil, ya, tawilun. Artinya tinggi. Dia bisa artinya tinggi atau bisa artinya panjang, ya, tergantung dari bendanya atau orangnya. Kalau orang tinggi, kalau benda bisa tinggi bisa panjang. Ya, wal mudarrisu qasir apa artinya? Guru pendek. Dan guru qasir. Ma mana qasir? Pendek. Lawannya tinggi. Pendek, sahih. Ya, qasir artinya pendek. Mungkin pernah mendengar kata jalan tol, ya. Tahu jalan tol, ya? Tol itu apa artinya? Panjang. Ini orang Indonesia kan, ya, di sini, ya. Nah, huruf tol, ya, atau kalimat tol itu dari mana sih, Ummahat? Bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Toilun.
Bahasa Arab ternyata Ummahat. Akar katanya itu dari bahasa Arab. Tol itu dari kata tul. Karena kalau bahasa Inggris bukan jalan tol. Ya, bahasa Inggris itu apa? Namanya apa? Highway, namanya highway. Ya. Jalan tinggi, maksudnya apa? Jalan tol. Dalam bahasa Inggris namanya highway, beda. Dalam bahasa Arab tul. Syari'ut tul namanya. Syari' artinya jalan, tul. Tol, ya. Tul itu dari bahasa Arabnya tulun. Tulun artinya panjang, ya. Ya. Sependek-pendeknya jalan tol tetap dikatakan jalan tol yang tawil, yang panjang. Ya. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan yang mau bertanya. Itu Dan tadi Ustadz ya, tidak punya apa? ya. Apa pertanyaannya? Apa bilang tadi tidak punya apa? Apa? Kurang jelas suaranya, tolong dikencangkan Ummahat. Nomor 9 Ustadz. Oh, nomor 9. Fakir artinya tidak punya apa-apa. Anak kecil itu tidak punya apa-apa, fakir. Ya. Tapi kalau sudah di serapan ya bahasa Indonesia, fakir sudah di Indonesia kan FAKIR, fakir ya. Jadi anak kecil itu fakir. Sama seperti masjid ya, masjid gitu ya. Anak kecil itu fakir. Anak kecil itu miskin. Nah, karena dua kata yang berbeda nih sebenarnya antara fakir dengan miskin. Tidak bisa sama antara fakir dengan miskin. Ya, paham tunan insyaallah. Paham. Allah. Insyaallah. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? So, berarti alif baik alif lam samsiah atau qamariyah. Ya. Pak tanwin yang terakhir tuh kembali ke itu ya. Tanwinnya hilang berarti ya Ustaz, harus. Iya, betul. Jadi kalau ada alif lam, baik itu qamariyah syamsiyah, ya tanwinnya hilang. Ini cara bacanya. Ya. Toh juga di dalam Al-Qur'an demikian. Contoh misalkan Dzalikal kitabu la raiba fih. Lihat kata Alkitab. Ya. Dia bertanwin tidak dalam Al-Qur'an? Hah? Dalam Al-Qur'an ada tanwin enggak? Alkitab. Kitabun, alkitabun, zalikal kitabun atau zalikal kitabu? Kitabu. Zalikal kitabu la raiba fi. Dia tidak bertanwin, doma saja. Ya, karena itu musuhnya alif lam adalah tanwin. Kalau ada alif lam, dia tidak boleh bertanwin. Kalau ada tanwin, dia tidak boleh beralif lam. Ya. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan? Untuk tugas ya, Ummahat. Ya. Untuk tugas, karena waktu kita kan singkat, jadi kita berikan tugas untuk memudahkan Ummahat menyelesaikan pembahasan ini ya di halaman yang sama 17 bagian 2. Ya, bagian 2 ini dikerjakan, diisi. Ya. Insya Allah mudah. Hampir sama dengan pelajaran sebelumnya, tugas sebelumnya halaman 16 ya, bagian 4. Ya, tugasnya bagian 2 ya. Itu saja, dan mencari huruf qamariyah dan huruf syamsiyah dalam Al-Qur'an. Sudah pernah dibahas belum tugas ini? Belum. Belum ya, ya. Tapi di luar dzalikal kitabul la raiba fi, ya. Ya. Cari satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja
huruf Qamariyah, ya. Kata yang terdapat huruf Qamariyahnya 1, ya, dan kata yang terdapat huruf Syamsiahnya 1 saja. Contohnya tadi ya, ditulis misalkan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Kalau ayatnya kepanjangan minimal 3 kata. Nah, kalau ayatnya pendek ditulis semuanya. Ya. Prioritasnya di juz 30 saja ya. Juz amma, orang Indonesia bilangnya juz amma. Kenapa disebut dengan juz amma? Karena juz 30 diawali dengan kalimat amma yatasaalun. Makanya disebut juz amma. Ya. Jadi juz 30 saja. Jangan juz 31 ya. Ya. Nah, pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya 2 ya Ustaz? Nomor Oh iya. sama dengan mencari itu ya? Mencari huruf Qamariyah dan huruf Syamsiah. Insyaallah banyak waktu. Ya ummahat, mungkin ada yang sambil kerja ya. Iseng-iseng ketika istirahat nulis-nulis, nyari gitu ya. Itu pahalanya luar biasa, mengalir juga kan? Ya. Seperti itu yang lagi masak ya, sambil nyari-nyari ya, sembari merojaah hafalan ummahat ya. Siapa tahu menemukan, nggak usah jauh-jauh saja, yang ada juz 30 di juz 30 saja. Ya, pahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Allah. Ya, maaf soal insyaallah tidak ada pertanyaan ummahat ya. Baik. Jika tidak ada, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini, ada khilaf ya, sekali lagi mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.